Well, hello seluruh jemaat GGA dimanapun Anda berada. Kita kembali ketemu dalam ibadah online kita bersama-sama pada saat ini. Salam hangat dari kami semua dan juga dari kawan-kawan BTS Behind the Scenes yang sampai hari ini masih terus setia dan komit untuk bisa menghadirkan konten ibadah online kita ke rumah-rumah Anda. Salam hangat juga bagi seluruh tim pengembalaan yang melayani di KRCL kita dan semua kawan-kawan online yang sepanjang pandemi ini telah turut belajar menikmati firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Saya juga ingin menyambut hangat Anda yang baru menemukan konten ini. Mungkin Anda sedang scrolling di platform sosial media and somehow you found us. Anda menemukan kami. Well, kami adalah keluarga besar Gereja Generasi Apostolik and we're just so happy untuk menyambut Anda bisa belajar dan menikmati firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Well, mungkin ada di antara Anda yang tidak menyaksikan atau mengikuti ibadah di hari Minggu. Anda sedang menyaksikan kami di time zone yang berbeda. Mungkin Anda ada di kota-kota atau pulau-pulau yang jauh, bahkan mungkin di negeri-negeri yang jauh yang belum pernah kami kunjungi. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir bersama-sama dengan Anda, Allah Immanuel yang berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, ada di sana bersama dengan Anda untuk menuntun Anda belajar firman bersama-sama. Nah, hari ini kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita simak Sunday News berikut ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, hanya di dalam Kristus ada pengharapan dan kekuatan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I
I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Well, Yesus Kristus, Dia adalah sumber dari pengharapan kita, Dia adalah sumber dari kekuatan kita. Kita percaya Dialah yang menopang kita dalam segala macam musim-musim kehidupan. Bapak Ibu sekalian, di minggu ini kita keluarga besar GGA turut berduka cita atas kepergian dari ayahanda kekasih dari saudari kita Jenny Budi dan Mary Budi. Dan dengan seluruh tim pengembalaan kita mau berdiri bersama-sama dengan keluarga ini agar kekuatan, penghiburan, pengharapan dari Tuhan memelihara dan melindungi mereka di hari-hari berkabung ini, saudara ya. Jadi mari kita hiburkan mereka dan dampingi mereka di masa kehilangan ini. Saudara, saya ingin mengajak kita semua juga untuk tetap berdoa untuk beberapa keluarga atau orang tua dari jemaat kita yang masih sedang dalam proses pengobatan. Mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Ada Bapak Mikael Simarmata, ayah dari saudari kita Christine, lalu juga ada Pak Paul Setiadi. Ini adalah ayah dari saudara kita Perdana. Saya juga ingin kita berdoa untuk Bapak Setiawan, ayah dari saudara kita
Paulus. Saudara, kita berdoa supaya lawatan Tuhan turun atas mereka dan kesembuhan bisa terjadi. Kita juga terus mendukung pemulihan total dari Ibu Tambunan, ya. Jadi ada beberapa orang tua kita di tengah-tengah jemaat yang kita mau terus dukung di dalam doa. Kita berdoa juga saudara, untuk salah satu keluarga kita yang anggota keluarganya terpapar COVID. Barusan saja saya terima kabarnya, dan keluarga ini dengan 2 anak kecil tinggal satu rumah. Kita berdoa supaya COVID dilalukan dan anggota keluarga yang sakit ini dipulihkan dari COVID. Kita melihat bagaimana Tuhan dengan setia memelihara kita sepanjang 2 tahun ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Kita akan doakan untuk urusan COVID ini, saudara. So, agree with me in prayer. Mari sepakat dengan saya dalam doa. Kita percaya ada kuasa di dalam bilur-bilur Yesus. Itu janji Tuhan, dan pada janjinya kita bisa berdiri. Ya, saudara, fakta bisa datang, tetapi kebenaran Tuhan itu yang kekal, dan pada kebenaran itu kita bisa berharap. So, let's agree with me. Mari sepakat dengan saya di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan, kami ucap syukur karena Kau tidak biarkan kami sendiri. Kami tidak dibiarkan untuk melalui musim-musim yang kelam sendirian. Tuhan menyertai kami, Tuhan. Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa, kami segenap keluarga GGA ingin mengangkat orang tua, beberapa orang tua dari jemaat kami. Bapak Mikael Simamata, Bapak Paul Setiadi Tuhan, Bapak Setiawan, juga untuk Ibu Tambunan. Tuhan, bersama-sama serempak kami angkat di dalam nama Yesus untuk Tuhan lawat mereka pada hari ini. Tuhan, janji firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. So Tuhan, ada karya agung yang luar biasa yang terjadi di atas kayu salib itu. Ada curahan darah-Mu Tuhan yang Kau janjikan untuk menyembuhkan penyakit kami. Engkau yang telah diremukkan untuk menanggung dosa dan pelanggaran kami. Bapa, kepadamu pada salib Kristus itu kami bisa berharap. Karena itu Tuhan, hari ini biar tangan-Mu yang berlubang paku menjamah bagian tubuh yang sakit dari orang tua kami ini. Lawat ya Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga salah satu anggota jemaat kami yang baru saja terpapar COVID. Tuhan, kami minta kuasa kesembuhan-Mu terjadi, melawat dan menyembuhkan ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa, di tengah merebaknya kasus COVID belakangan ini, aku minta perlindungan Tuhan untuk setiap keluarga. Lalukan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapa sertai dan lindungi rumah-rumah kami Tuhan. Lindungi anggota-anggota keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami tahu Engkau berjanji, I will never leave you, I will never forsake you. Tuhan, Engkau tekun dan setia menyertai kami. Karena itu Tuhan, kepadamu kami bisa berharap. Terima kasih buat hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, kita percaya perlindungan Tuhan itu nyata, karena itu tetap perkatakan janji-janjinya. Saudara, dari kantor gereja ada healing scriptures, ada firman Tuhan mengenai kesembuhan yang Anda bisa dapatkan. You can contact tim penggembalaan di Kersel Anda, dan ini kita bisa sebarkan sehingga Anda tahu di atas janji firman Tuhan yang mana Anda bisa berdiri di tengah-tengah sakit penyakit yang menyerang keluarga kita. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab Anda, siapkan buku catatan Anda, khususnya siapkan hati Anda. Dan kita tahu firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. So, mari kita nikmati pemberitaan firman Tuhan berikut ini. Shalom semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa bahwa Anda semuanya betul-betul dalam kondisi prima, berjalan bersama Tuhan, selalu berada bergandengan, berdampingan bersama Yesus, ada dalam kuknya. Dan Anda semuanya mengikuti cara Yesus hidup. Amin. Nah, hari ini saya akan bagikan kepada Anda semua bagaimana Anda bisa menjadi umat lebih dari pemenang, keluar dari segala tekanan, badai, penderitaan apapun. Di mana Anda tahu teknik yang Tuhan mau Anda miliki itu seperti apa. Supaya gerejanya menyatakan kemuliaannya. Anda dan saya, kita semua adalah gereja Tuhan. Kita satu dalam doa, kita minta Roh Kudus mencerahkan, mewahyukan, memberi pengertian. Karena firman yang kita ngerti, firman itu memberikan kemerdekaan. Amin. Kita satu dalam hati kita bersama Tuhan.
Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang selalu setia, mencintai kami lebih dari mencintai siapapun, apapun yang ada di seantero alam semesta ini. Kami adalah ciptaan-Mu yang paling terbaik, yang sangat-sangat baik, yang paling Kau cintai dan Kau rela mati demi kami dalam penderitaan yang tidak masuk akal. Dan Kau mati di kayu salib buat kami, bangkit pada hari ketiga untuk menjemput kami dan mempersiapkan kami menjadi mempelai-Mu. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Urapi hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya panca indera manusia batin kami, manusia roh kami semakin tajam, semakin sederap dengan langkah kaki Tuhan. Dan supaya kami menjadi cepat berjalan bersama Allah, in step with God, seperti Henokh. Dan kami hidup menyenangkan dan berkenan dan lebih dari pemenang. Kami berjanji memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Well, kita akan belajar yang namanya teknik mekanisme pertahanan diri. Now basically this is defense mechanism. Nah yang bikin orang Kristen itu tidak berhasil sebetulnya defense mekanismenya bukan dari Tuhan, tapi Yesus bukan pembela-mu, dia bukan defense shield Anda, tetapi Anda bikin sendiri. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, ini baru ketahuan kalau Anda semua mengalami kesulitan. Kalau Anda dan saya mengalami tekanan, mengalami penindasan, mengalami sakit hati, mengalami penderitaan, mengalami aniaya, segala macam form. Untuk itu saya undang Anda untuk bisa buka ke Yohanes 16. Kita akan masuk lebih dulu. Kenapa kok ada defense mekanisme yang tidak menyenangkan sama sekali. Dan salah, malah tambah buruk. Akibatnya bukan tambah berkemenangan. Sehingga Anda pertanyakan janji Allah. Well, pertanyaan bagi Anda semua pagi hari ini adalah bagaimana Anda menghadapi penderitaan dalam hidup Anda? Amin, setelah 24 bulan semenjak 2019 Desember dinyatakan WHO bahwa COVID-19 adalah suatu bentuk pandemi, global pandemi resmi. Dan Indonesia atas kebijakan dari Pak Presiden yang kita cintai, yang kita doakan terus, menentukan Maret 2020 Indonesia melakukan country quarantine, terutama juga tidak lockdown tapi karantin. Nah, kalau karantina itu beda ya sama lockdown ya, supaya semua rakyat Indonesia masih bisa hidup, masih bisa cari nafkah, masih bisa mengelola ekonomi negara kita. Nah, kita baca di Yohanes 16 untuk mengerti bahwa kata penderitaan, kesusahan, sakit, aniaya itu mestinya bagian dari kehidupan kekristenan kita. Nah, di Yohanes 16 ayat 1 sampai 33 ini menjelaskan semuanya. Jadi Anda kalau suka merenungkan firman, I think 24 bulan ini dan kita masuk ke masa Omikron, ya, di tahun yang ketiga, masih pandemi. Tapi jenis variannya sudah Omikron. Tapi saya baru dengar dari keponakan saya, dari teman saya di Australia, teman saya di Amerika, mereka mengatakan semuanya tinggi sekali. Sekarang kemarin saya ada pergi ke salon, and itu ambulansnya bolak-balik terus sampai malam. Nah, berarti peningkatan 2000 pemaparan itu terjadi serius sebetulnya. Nah, saya berdoa di tahun ketiga ini Anda sih sudah sudah luas untuk hidup dengan prokes, hidup dengan imunitas yang prima. Jadi swab itu hanya untuk menentukan Anda bersiap. Enggak, swab bukan pengobatan ya. Yang mengobati Anda adalah hati yang gembira adalah obat. Yang kedua, imunitas memang dinaikin secara natural karena hatinya rejoicing in the Lord. Okay? The joy of the Lord is our strength. Nehemia 8 ayat 11 katakan itu. Right? So Yohanes 16 di musim pandemi ini banyak waktu. Anda bisa baca buku, bisa baca Alkitab. Gak ada yang bilang aku sibuk cari uang. I don't think so.
Even yang melakukan startup business, yang melakukan semua online business, nggak segampang yang kita pikir. Ada yang berhasil, tapi ada yang masih struggling. Nah, bagi Anda yang mengalami struggling, bukannya Tuhan nggak menyertai Anda loh. Justru Tuhan desperate kepingin Anda sadar dia tuh menyertai Anda. Saya ulangi lagi ya. Tuhan desperado banget kepingin Anda sadar, menyadari Tuhan itu menyertaimu. Keberhasilan, ketidakberhasilan secara ekonomi nggak menentukan Anda tidak disertai Tuhan, apa disertai Tuhan, nggak ada hubungan. Allah namanya Immanuel. Dan kita perkenalkan di Bible Study the principle of the Emmanuel principle dari Richard Foster. So saya mau Anda betul-betul mengerti ya bahwa namanya Allah itu selalu setara dengan perilakunya dan perbuatannya dan janjinya. He is Emmanuel, God with us. Allah beserta kita. Oke? So, Yesus sudah berfirman bahwa kesusahan dan penderitaan sudah pasti terjadi. Kalau Anda baca Yohanes 16 ayat 33 di NET version of the Bible, New English Translation, itu berkata seperti ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam dunia kamu pasti akan menderita penganiayaan. Bahasa Indonesianya, bahasa NET versionnya, you will suffer pain, trouble, suffering. Itu Yesus pesannya kepada gerejanya. Nah, kita mulai baca dari ayat 1 sampai 4. Saya pilih-pilih ya. 12, 13, 16, 17, 20, 21, 32, 33. Mari, Alkitabnya disiapkan semua. Yesus berkata, semuanya ini ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Isn't it interesting? Ini kedua kalinya dia ngomong seperti ini. Yang pertama di Matius 12. Kamu itu ke padang gurun mau cari apa? Mau cari siapa? Buluh terkulai, kamu mau cari kain lena yang mahal, mau cari siapa? Nah, oke. Mereka pada saat itu Yohanes Pembaptis sepupunya Yesus sudah dipenjara. Karena dia menegur Herodias, istri daripada Herod, itu pacarnya Herod, Raja Herod, maafkan ya. Nah, mereka berkata kamu ke padang gurun akan bertemu dengan nabi yang paling benar. Itu ngomongnya mengenai Yohanes Pembaptis. Muridnya Yohanes Pembaptis yang pergi kepada Yesus mau tanya kamu tuh siapa? Karena Yohanes Pembaptis di penjara tanya, tolong tanyain dong, itu siapa sih? Dan Yesus berkata, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kemudian Yesus ngomong begini, barang siapa percaya dan tidak kecewa, mereka akan selamat. Nah, hari ini dikatakan juga Yohanes 16 ayat 1, don't be offended. Semua kamu kukatakan supaya kamu jangan kecewa. Don't be disappointed and don't be offended and reject me. Kepada pengikutnya Yohanes Pembaptis dia sama juga, jangan kecewa, jangan tolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi orang-orang yang tidak kenal Allah Bapa, tidak mengenal Allah Putra, mereka bisa membunuh secara fisik. Oke. Dan ini dikatakan oleh Yesus supaya kamu jangan kecewa ya. Dan jangan menolak Yesus. Jadi alias di tengah penderitaan ini sakitnya kayak apa, ngerinya kayak apa, jangan tolak Yesus. Karena penderitaan ini bukan dari dia. Ayat 4a, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, aku telah mengatakannya kepadamu. Alias nothing is new under the heaven. Gak ada yang baru kok di bawah kolong langit ini. Kalau mau ngomong mengenai penderitaan, pandemi, mengenai endemi, bencana alam, itu udah ada kok di Markus 13, Lukas 21, Matius 24. Dia bilang ini baru permulaan, kalau bahasa Inggrisnya ya, diterjemahkan langsung, ini baru permulaan dari sakit bersalin. Jadi Anda semua, ibu-ibu yang sudah pernah bersalin, yang sedang punya baby, yang saya percaya bahwa sakit bersalin itu nggak main-main sakitnya. Tetapi begitu babynya keluar, lupa sakitnya, langsung fokusnya ke si baby ini.
seorang pribadi, jiwa yang hidup utuh manusia lahir dari rahim seorang mama. Dan lupa pembukaan 1, pembukaan 2, tuh jerit-jerit muter-muter mules yang gak keruan itu. Dan bisa 1 harian penuh, bisa setengah hari, bisa beberapa jam, anything. Dan saya gak tahu kalau ibu-ibu zaman sekarang ini apakah mereka lebih prefer cesarean surgery. Tapi yang melahirkan secara alamiah mereka ngerti. Tuhan mengerti karena Tuhan pakai ibu bersalin untuk mengajarkan to stand fast, untuk tekun, bertahan, teguh, tabah sampai akhirnya lewati badai bencana alam itu, penderitaan, sakitnya, ketidakadilan, sakit hatinya bersamamu Bapa. Never leave you. Never forsake you. Dia gak pernah tinggalin Anda. Dia gak pernah sangkal Anda. Dia tetap akui kok anaknya. Dan dia menyertai engkau. Sekarang kita anaknya, sadar gak? Kita tuh gak pernah ditinggal sama Yesus. Nah, wakilnya Yesus dan Allah Bapa di bumi kan Roh Kudus. Dan tinggalnya ada di dalam batin Anda, perut Anda. Dalam hati Anda bahasa Indonesianya. Hal ini tidak aku katakan kepadamu dari semula. Karena selama itu aku masih bersama-sama kamu. Karena ini udah persiapan untuk Yesus mengalami aniaya untuk mati di kayu salib. Karena itu tujuan ending hidupnya dia. Ayat 12. Masih banyak kok hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Karena pemahamannya belum sampai ke situ. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah kalau Anda baca sebelumnya 12, 13, 11, 12, Anda akan baca mengenai Roh Kudus itu siapa? Penolong, guru yang baik. Dia akan reminder, kalau bahasa Inggrisnya enak, satu kata juga cukup. Remindernya akan mengingatkan kau pada semua perkataan Yesus. Jadi biar linglung-linglung, lupa-lupa kalau ada Roh Kudus diingetin. Okay. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. So kalau Anda mau tahu prophetic, looking ahead, masa depan kita kayak apa, gereja Yesus kayak apa, Roh Kudus yang akan mengajarkan Anda melalui Alkitab tentu. 99.9%. Karena dia yang tulis Alkitab. Kitab Petrus menjelaskan, Rasul Petrus menjelaskan itu. Tinggal sesaat saja ayat 16 dan kamu tidak melihat aku lagi. Tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita? Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Destiny-nya Yesus jelas. Selama dia bumi, dia kontak terus, WA, chat terus, Twitter terus, TikTok terus, Facebook kan terus, Instagram terus, apalagi tuh yang sistem medsos itu, semua dia kontak ke bapaknya, dia pakai untuk kontak ke bapaknya. Setelah selesai, dia balik ke bapaknya. Jadi Tuhan Yesus datangnya on purpose, pulangnya juga tahu destiny-nya kemana. Ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan gembira, kamu akan berduka cita. Tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi selama kita di bumi jadi pengikut Kristus, yang berjalan bersama Yesus, yang seperti saya katakan, saya modelin, saya sudah sampaikan, baik di Bible Study 2 tahun ini, dan sampai hari ini masih diteruskan, bahwa Yesus mau berada bersama Anda. Apakah kerinduanmu untuk berada bersama Allah itu paralel? Itu ada equilibriumnya dan Anda nggak bisa dipisahkan, tapi satu. Seperti Yesus satu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, kamu pun, kita pun satu dengan Allah Tritunggal. Nah selama itu terjadi, kita akan melewati segala macam kesulitan, penderitaan, kehilangan, kedukaan, kerapuhan, keremukan, sampai meratap, sampai menangis. So actually, crying and weeping, menangis dan meratap, itu kehidupan orang pengikut Kristus. Kalau Anda ketawa terus, Anda nggak benar loh.
Oke, nah ada orang ketawa terus untuk menghindari, untuk menghilangkan rasa sakit itu, rasa sedihnya, rasa nggak puasnya. Dia bikin ketawa sendiri, tapi itu bikin Anda jadi manusia nggak waras loh nantinya. Ayat 21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. So Yesus ini ngomong apa sih? A pattern, suatu pola. Bahwa untuk a new beginning. Sesuatu yang baru dari janji Allah digenapi dalam kehidupan kita di bumi. Anda mesti melalui proses penderitaan. Seperti wanita bersalin. Tanpa penderitaan, the newness of life, kehidupan barunya Tuhan dengan janji-janji Allah yang baru, tidak akan lahir. So the old must pass away, yang lama berlalu mati artinya. Yang lama mesti mati dulu, sifat-sifat lama kita mati, kemudian melalui proses kehilangan, kedukaan dan kehancuran, baru dan tetap bersama Allah, there you go, Anda akan masuk dalam kehidupan yang baru. Sebab Yohanes 12 ayat 26 berkata, sebuah biji gandum akan tetap satu. Kalau jatuh ke tanah, mati, maka setelah mati akan keluar kehidupan dan hidup berkelimpahan dan berbuah. So that's the concept. Itu loh konsepnya kerajaan surga. So kalau Anda menderita, jangan down. Aduh susah banget sih hidupku. Aduh jangan komplain. Saya udah bagikan pada Anda semua dari semua orang di muka bumi atau yang ada di Alkitab yang berhak komplain musuhnya Ayub. But Ayub mengeluh bukan tentang Tuhannya, tidak serang karakternya Allah. Ayub mengeluh mengenai nasibnya dia, penderitaannya dia. Kan mengeluh karena teman-temannya nyerang dia, roh agamawinya tuh. Kenapa kok dia izinkan 37 pasal dia marah-marah dikeluarin. Bahkan kita digambarin bagaimana kelemahan Ayub. Nah kenapa kok Anda gak suka baca yang buku itu? Dari Ayub 3 sampai Ayub 40. Justru itu mesti dibaca. Kenapa? Sisi manusianya Ayub itu kelihatan. Ingat Anda dan saya juga manusia. Tuhan akan merubah karakter kita jadi karakter Kristus. Tapi tidak merubah wujud kita jadi seperti Yesus. No. Kita tetap manusia. Karena awalnya Kejadian 1 dan 2 Allah menciptakan manusia. Serupa gambar rupa Allah. Itu yang mau di-restore. Karena hilang karena manusia percaya iblis dan dustanya. Jadi bentuknya berbeda. So Yesus datang ke bumi untuk menunjukkan jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada orang datang kepada Allah Bapa menjadi anak Allah kecuali melalui Yesus. Baru kembali ke Kejadian 1 dan Kejadian 2. Bahkan lebih hebat karena serupa Kristus. Nah di ayat 32 Yohanes 16. Lihat saatnya datang. Ingat ya di bawah kolong langit ini Allah bekerja dengan waktu dan masa. Bahkan sudah datang. Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Bisa nggak Anda ngomong sama saya? Kalau Anda melakukan hidup dengan day by day. Ini buku Atomic Habit. The little thing that you create as a new habit. Dulu sebelum ikut Tuhan. Atau Kristen yang salah jalannya cuma aktif di gereja tapi nggak pernah hidup dengan menciptakan a new habit. Ini kan day by day is a new habit. Nah, kalau Anda hidup dengan new habit like this, behind the scene, jangan ribut nonton film melulu, browsing film melulu, handphonenya nggak pernah cerai dari kalian, tidur juga pakai handphone, but you ignoring datang ke Tuhan. Ya terang aja Anda nggak mengalami being with God dong. Nggak ada pengalaman berada bersama Allah. Gak ada pengalaman berada di mana Allah memagari engkau dengan anugerahnya seperti perisai. Gak akan ngalami itu. Mazmur 91 is not your promise. Okay? Anda bisa claim, but it's not yours. Karena apa? You never create a habit. Okay? So, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Tapi aku gak pernah sendiri, karena Bapa menyertai aku. Saya berdoa kita semua bisa declare seperti itu. Enggak, aku gak pernah sendirian, Bapa menyertai aku.
Semuanya ini, ayat 33, ku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Anda hanya bisa ngomong di dalam aku, dan Anda tahu semua di suratnya Rasul Paulus, suratnya Titus, ke Paulus ke Titus, Paulus ke Timotius, Rasul Yohanes, semua janji Allah tuh hanya berlaku bagi Anda yang di dalam Kristus. So di sini dikatakan semuanya ku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Kapan? Waktu Anda di dalam Dia. Kapan Anda di dalam Dia? When you are one with Him. Kapan Anda one with Him? When you develop, create a new habit. Seorang leader itu tidak jadi leader karena IQ-nya tinggi, karena genius. Mereka jadi leader because you create a habit that make you a leader. Nah, kalau Anda menciptakan that atomic habit, James Clear tulis bukunya seperti itu. Bahwa pemimpin itu nggak ada yang goblok, nggak ada yang pinter. Kalau Anda mau goblok karena Anda tidak hidup menciptakan habit yang bikin Anda pinter. Anda pakai, dan dia berkata, suka apa nggak suka, James Clear berkata, Anda tuh membuat keputusan based on habit kok, kebiasaan kok. Nah, sekarang dicek kebiasaan yang Anda pakai untuk membuat keputusan ini dari zaman dulu, dari orang tuamu, from your family of origin, dari bos-bosmu yang dulu, dari gurumu, dari opa-omamu, atau dari Yesus Kristus. Nah, if you follow day by day, of course ini kebiasaannya Yesus dan Daud. Kalau Anda nggak melakukan ini, then you follow the old habit. Itu udah latah, nggak usah mikir. Kebiasaan aku begini, kebiasaan aku begini. Kita mesti tanya, ini kebiasaan Yesus bukan? Waktu dia di bumi. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Nah kita kan gak akan mungkin diangkat-angkat dari dunia, sistem dunia. Sampai kontraknya iblis habis. Dan Yesus dengan tiupan sangkakala dari malaikat di langit-langit dia turun ke bumi. Menjemput gerejanya dulu kan. Yang mati dalam Tuhan naik dulu, kemudian baru gerejanya. Right? Tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. So mengapa Allah mengizinkan penderitaan ini dan kalau begitu? Untuk Anda mau tahu kenapa penderitaan ini ada di bumi? Ya ada karena penguasanya setan di bumi. Itu diberikan resmi kok oleh Adam. Diberikan resmi, sah. Dan waktu Allah datang di Kejadian 3 ayat 8 di hari yang sejuk mencari Adam. Adam dicari loh. Itu bukti Allah benar-benar gak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Ya, katanya kita cuma punya audience of one. Ya of course kalau audience cuma one, si audience gak pernah ninggalin kita. Karena we are the movie star for him. Kita bintang tenarnya, bintang kesayangannya. Ciptaan serupa gambar dia. Oke. Nah untuk mau tahu mari kita kembali ke Kejadian pasal 3. Oke, di Kejadian pasal 3 saya berdoa Anda semua punya Alkitab. Di mana Anda berada di rumah. Dan Alkitab itu jangan jauh-jauh dari Anda. Di sini kita mendengar bahwa Allah mencari Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Dan Roma 3 katakan ayat 23, dosa memisahkan manusia dari Allah, betul? Dan membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Yang bikin kita serupa Allah cuma satu komponennya. Kemuliaan Allah ada pada kita. Kalau dosa hilang. Karena kemuliaan dan dosa nggak bisa, pemberontakan dan keindahan nggak bisa jadi satu. Di ayat 8 ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kalau Anda baca ayat sebelumnya dikatakan bahwa di ayat 8, ayat 7, ayat 6 dikatakan bahwa mereka semua ini suami istri lagi di Taman Eden. Tamannya bagus, bahkan di Kejadian 2 ayat 15, 16, 17 dikasih perintah itu kepada mereka to manage the garden, manage the panen segala macam. Dan diperintahkan mesti makan dari situ. Jadi nggak usah ke pasar lain, nggak usah ke kebun orang lain. Hanya kebun ini. Dan di ayat 8 dikatakan bahwa mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Saya mau tanya, berarti hubungan mereka erat sekali nggak? Sampai derap kaki Tuhan, langkah kaki Tuhan kedengaran loh. Of course. Nah, tapi kali ini mereka bersembunyi. Bukannya lari mendatangin Tuhan Allah Bapa, tapi mereka malah sembunyi. Suami istri ini. Kenapa kalau mereka sembunyi? Di ayat 10 dikatakan bahwa sebab aku takut. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Telanjang dari mana? Telanjang dari kemuliaan Allah.
Bukan telanjang nggak pakai baju merek. Telanjang kemuliaan Anda bisa pakai baju merek, tapi Anda nggak punya kemuliaan Allah. Mari kita kembali kepada Allah. Karena mereka kehilangan kemuliaan Allah itu, Allah menyediakan bagi mereka penutup rasa malu. Atau shame. The covering of shame. Atau yang saya sebut aib dosa. Nah, aib itu beda sama malu, saudara. Kalau aib itu udah cacat gitu. Udah nggak sama lagi. Udah rusak total. Nah, di ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi manusia dan istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Benny Hinn berkata bahwa adanya kulit binatang, pasti binatang hidup dibunuh. Berarti di dalam kulit binatang itu ada darah. Karena ini dibunuhnya fresh. Ditutup pakai darah yang ada di kulit binatang itu. Sebab dosa nggak bisa dihapuskan tanpa darah. Bukan perbuatan baikmu yang bisa menghapus dosamu. Ya saya katakan itu. Perbuatan baik kita kayak kain kotor. Tapi darah menutupinya. Kalau Anda belajari sebelumnya, pada waktu mereka tahu bahwa mereka itu di ayat 7, mereka itu telanjang, mereka bikin cawat. Mereka bikin penutup. Mereka malu akan ketelanjangan mereka. Mereka malu akan kenajisan mereka. Mereka jadi najis, jadi kotor sampai mesti ditutupi. Tapi Allah nggak terima penutupan dosa ditutup-tutupin. Now that's the fake man. Itu manusia palsu kita tuh. Itu manusia kedok, manusia bertopeng. Selalu nutup-tutupin dengan segala macam upaya supaya nggak kelihatan ketelanjangannya, nggak bisa. Itu hanya bisa ditutup dengan darah hewan. Nah, di Kejadian 3:15 pun dijanjikan bahwa Allah akan menghancurkan iblis yang kebohongannya telah dipercayai manusia. So ini kalau Anda baca ayat 3, pasal 3, dari kehancuran manusia, akhlaknya rusak, image yang serupa gambar Allah hilang total, terus ditutupin pakai cawat, itu image yang serupa itu ditutupin pakai cawat ya, kebangetan ya. Terus Allah tolak, dia bikinin kulit binatang. Di ayat 15 Allah berkata, aku hancurin tuh si iblis itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepala dan kau akan meremukkan tumitnya. Nah, akibat kejatuhan ini karena Allah datang ke Adam, Adam tolak. Dia nggak mau sambut, dia nggak mau song-song Allah. Ditolak, dia pilih iblis. Jadi kalau Anda melayani kita sebagai gembala, melayani domba-domba yang terang-terangan pilih iblis, kita nggak boleh kepahitan. Kita hanya boleh take reason together. Mari kita berperkara. Tapi jangan marah-marahin, jangan bentak-bentak, jangan ditolak, jangan diusir, jangan dibiarin aja. You know, pada waktu pertama kali saya memulai gereja GGA, saya diajarin, tidak semua orang mau dimuridkan. Belum tentu dia mau langsung ada di Komsel. Jadi ada berapa persen di Komsel, berapa persen tidak ada di Komsel, berapa persen orang-orang yang pengunjung aja, kepingin tahu aja. Tapi you cannot force people untuk harus ada di Komsel, nggak bisa begitu. Nah, itu kenapa sih? Nah, kejatuhan ini membuat mereka, suami istri ini dan keturunannya semua sampai kita sekarang. Mereka jatuh dan hidup dalam kutuk semak duri dan rumput duri. Itu ada di ayat 17. Ya, kita katakan sama-sama. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Tanah jadi keras. Tempat Anda cari nafkah habis. Karena mereka kan pertanian awalnya. Bagaimana kalau petani tanahnya keras, dikutuk. Bagaimana mau mimpi akan ada panen. Karena engkau, bukan karena setan. Karena engkau, is your choice, your free will salah pakai. Dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan di gereja Tuhan kita masih banyak melihat orang Kristen seperti ini hidupnya. 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Tadinya panen buah-buahan bukan? Panen kemakmuran, kesegaran. Sekarang makannya apa? Semak duri. Susah cari rezeki. Nah, akibat kutuk ini manusia mengalami dua kerusakan dalam hubungan. Dua macam kerusakan fatal dalam hubungan manusia.
Nomor 1, relasi dengan sesamanya jadi rusak. Itu Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu atau istri-istri yang berkata kayak suamiku tuh udah gak cinta aku lagi. Yang dia mau hanya seks saja. Itu karena Anda lagi ngomong apa ya? Anda lagi mengutip ayat 16 Kejadian 3. Nah, hubungan sesama, hubungan suami istri, jadi enggak hubungan cinta, hubungan mengontrol, hubungan saling mengendalikan berontak dan enggak bisa akur. Yang kedua, relasi apalagi yang rusak akibat kutuk itu. Relasi pekerjaan kita enggak akan bisa bagus. Kejadian 3 17 sampai 19. Kita baca ya. Lalu firman-Nya kepada manusia, ayat 18 ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, tumbuh-tumbuhan di padang akan jadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situ kau diambil, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. So kata Allah, relasi-relasi ini, relasi-relasinya kita setelah dosa masuk akan ditandai dengan penderitaan dan kesalahpahaman. Nggak gampang loh bangun hubungan. Anda kalau mau lihat gereja yang betul-betul berjuang untuk mentaati firman, itu gereja yang paling diserang sama iblis. Itu gereja yang sangat banyak misunderstanding. Gereja yang banyak suffering, broken relationship, bad relationship. Anda jangan lihat bagaimana baju mereka baru, sepatu mereka baru karena dapat kado. Bukan itu. Yang Anda lihat adalah relationship-nya broken. Hubungannya itu patah, rusak. Oke, hubungan mengalami penderitaan, salah paham. B, kita akan jadi gampang kecewa dengan orang lain dalam pernikahan kita. C, dalam keluarga kita. D, dalam gereja tempat kita berjemaat. Itu malah kita, apalagi gereja, kantor tempat kita kerja laginya. Anda akan lihat banyak hubungan yang rusak. E, keintiman diganti dengan manipulasi. F, pergumulan kekuatan, pergumulan power, pembunuhan, rayuan, seduction, pembelaan diri, self defense, ketegangan dalam relasi, kesepian akan merajalela. Ini terjadinya di dalam kelompok komunitas Kristen, organisasi Kristen. Kenapa? Sesuai kutuknya itu. Nah, kata Allah, relasi-relasi yang dirusakkan oleh karena dosa ini juga memberikan frustrasi dan kegagalan menjadi bagian kita. Anda bisa kerja pelayanan frustrasi dan gagal loh. Tanah menjadi keras. Semak duri dan rumput duri menjadi pekerjaan kita. Goal tercapai tapi kita gak pernah puas. Kayaknya mesti lagi. What next? What next itu menjadi kata-kata kita. Keresahan dan ketidaksempurnaan akan selalu mewarnai kita di dunia. Saya bisa katakan bahwa dalam hidup ini semua simfoni gak pernah selesai. Your life is like a symphony. Mau ngatur, mau bikin musik arrangement kayak apa. Mau ngatur arrange your life kayak apa. Never end. Never satisfactory. Gak pernah memuaskan. So saya menantang Anda untuk bertanya kepada Allah. Kita tanya Allah yuk. Mengapa sih Allah melepaskan kutuk ini? Why did you release the curse? Kok kutuk ini kok sampai dilepaskan ini? Kenapa Tuhan? Ia melepaskan kutuk untuk membuat kita. This is powerful. Setelah Yohanes 16 saya renungin. Okay, this I can understand. Ia melepaskan kutuk untuk membuat kita bertekuk lutut dan mencari Allah. Dan untuk mengenali kebutuhan kita akan seorang juru selamat. Isn't it awesome? Memang dari awal udah ada penderitaan kok di Kejadian 3 itu ya. Ia melepaskan kutuk, double untuk situ. Dia melepaskan kutuk untuk membuat kita bertekuk lutut dan mencari Allah. Jadi kalau nggak ada penderitaan kita nggak nyari Allah. Dan untuk mengenali kebutuhan kita, we have a need. Apa tuh kebutuhan kita? We need a savior. Itu yang dikatakan berulang-ulang oleh Ayub dalam keluhan dia, amarah dia di tengah penderitaan. Nah, bagaimana reaksi manusia berdosa terhadap kutuk semak duri itu? Bagaimana reaksi Anda dan saya? Kita mesti bercermin loh hari ini. Cerminnya di mana? Cerminnya di Alkitab.
Bagaimana sih Adam dan Hawa bereaksi? Bagaimana Anda bereaksi waktu kutuk ini terjadi? Adam ngapain sama Hawa? Mereka flee, mereka kabur dari Tuhan. Nah, ada 3 ya cara Anda actually react terhadap penderitaan. Flee, fight, freeze. Anda kabur, Anda fight back, marah, Anda beku atau hang seperti itu. Oke, kenapa? Sebetulnya ketiga macam bentuk ini di dunia psikologis dan psikiater diakui ini. Nah, sebetulnya itu apa? Apa penyebab utama daripada flee, fight, and freeze? Menolak permukaan alami atau menolak alami permukaan dan memilih untuk kabur. Lari, melawan, atau sembunyi. Nah, ini bahasa Inggrisnya flee, fight, bukan hide. Flee, fight, freeze. Nah, oke. Menolak permukaan alami dan memilih untuk lari, melawan, dan bersembunyi. Nah, saya akan bagikan ini, kita akan bikin mungkin 2-3 seri ya, supaya Anda nanti ketemu kenapa kok Anda bisa melihat orang-orang itu di tengah kesulitan, penderitaan, hidup yang gak pernah berhasil. Berapa dari Anda semua sudah semenjak COVID-19 diakui oleh WHO, terus Bapak Presiden kita yang terkasih menentukan city quarantine atau country quarantine, di mana beberapa daerah yang sudah hitam atau merah status pemaparannya, contractionnya itu sampai ditutup total, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Tapi you can do business inside. Maksudnya mau jalan-jalan di dalam kotanya itu boleh asal physical distancing. Saya nggak setuju social distancing karena kita tetap bersosialisasi melalui Zoom, melalui Skype, melalui video call. We are still socializing. Kalau kan nggak jalan bisnis online-nya, right? Nah, Instagram, Facebook kita masih socializing. Nah, saya mau bagikan kepada Anda semua teknik-teknik alami dari manusia berdosa itu mengerikan sekali. Namun kita cenderung normal ke situ. Oke, so saya akan bagikan dulu nomor 1 ya. Flee atau lari. Banyak orang Kristen lari untuk menguburkan rasa sakit atau luka kita, luka yang di dalam itu untuk berperilaku. Dalam bentuk perilaku jadi addiction, kecanduan, menghindari hidup dengan berfokus pada yang kecilnya aja. Oke, mencoba mematikan penderitaan. Contoh, pendeta aja nih, termasuk pendeta. Pendeta juga itu kan cuma gelar, tapi kan manusia sebetulnya dia. Jadi kalau Anda tersandung sama pendeta, jangan kepahitan, karena ingat dia juga manusia seperti Anda. Nah, pendeta yang mematikan rasa sakitnya dengan kecanduan, membangun gereja mereka terus, proyek gereja terus, sampai keluarganya dilantarkan. Jadi jangan berpikir bahwa keluarga hamba Tuhan 100% bahagia semua loh. Ada yang bahagia, ada yang menderita. Saya sudah melihat dua-duanya. Hamba-hamba Tuhan yang lagi berapi-api melayani di gereja-gereja untuk menghindari relasi-relasi tertentu yang tidak nyenangin di rumah. Peter Scazzero lakukan itu. Dia lebih suka ada di gereja di mana karunia pengajarannya bagus sekali, itu dirayakan orang. Sementara anaknya 4 berontak semua. Ada 1 yang nggak mau sekolah dan gurunya udah manggil orang tuanya. Peter Scazzero nggak mau datang loh. Yang diutus istrinya. Sampai akhirnya istrinya capek sekali. Harus menjadi guru Alkitab, mami, orang tua bagi 4 putrinya, mendidik putrinya, mendoakan putrinya, masak bagi keluarganya. She cannot do it. Dia mengalami reaksi yang namanya kalau dia bukan flee, dia fight. Selama beberapa waktu dia freeze, dia mengatakan ya terus, tapi suatu hari jiwanya udah gak tahan. Dia bilang aku mesti stop di sini. Oke, so saya mau sampaikan kepada Anda bahwa untuk bagian pertama dari ini, bahwa cara untuk menjadi hamba Tuhan nantinya idealnya yang Tuhan mau adalah seperti 1 Timotius 3 ayat 1-7. Oke, itu finalnya seperti itu. Tapi kita ini dalam perjalanan di bumi, dari where we are to where God wants us to be, marilah kita berjalan, berkuk bersama Yesus, berjalan in step with Jesus. Now Yesus itu hadiratnya ada beserta kita. Latihan kesadaran kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada doing something for God. Nah kalau Anda sadar Tuhan beserta Anda,
Anda akan berjalan dari tempat yang berantakan menuju ke tempat di mana Dia ubah dan bentuk Anda menjadi pendeta-pendeta seperti 1 Timotius 3 ayat 1-7. Ketua sel, gembala, rasul, guru, penginjil yang seperti ini. Oke, so saya mau stop di sini dulu. Kita akan lanjutkan bagian kedua minggu depan. Oke, mari kita berdoa. So, Bapa kami di surga, buat kami menjadi sahabat kitab suci-Mu. Karena kitab suci-Mu adalah isi hatimu, surat cintamu, pemikiranmu. Pribadi yang sangat ngerti buatannya, kami buatanmu. Kalau sampai ada kerusakan di dalam sistem hidupnya, pasti hanya Allah yang bisa tahu bagaimana cara mereparasinya supaya tidak hancur kembali. Buat kami berserah dengan sistem yang dibagikan hari ini. Supaya Kejadian 3 menjadi solusi, bukan menjadi horor yang menakutkan. Dalam segalanya Allah tetap berperan untuk melakukan pekerjaan di dalam kita, untuk membawa kebaikan bagi setiap kita yang dipanggil Tuhan sesuai rencananya dan sesuai kasih-Nya dan kasih kita kepadanya. Bapa, aku persembahkan hidup dari semua hamba-hambamu, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin Komsel, semua jemaat yang terkasih, buat mereka memeluk firman Allah pagi hari ini. Dan hidup mereka akan lebih baik kemudian dibandingin sekarang. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Well, let's study the Bible. Supaya Anda bisa hidup lebih dari pemenang. God bless you. Well, saya percaya Anda telah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan barusan oleh Apostle Indri. Dan saudara, kita percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang disambut di dalam hati kita berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini dari Amsal pasal yang ketiga. Mari kita simak baik-baik. Di sana dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini menarik mengenai hasil pertama ini, saudara. Dalam minggu ini saya mendengar kabar bahwa ada satu orang anggota jemaat kita. Dia belum lulus sampai skripsi, tetapi sudah menerima pekerjaan. Jadi sudah ada job opportunity yang datang dan dia direkrut, saudara. Isn't that awesome? Saya tidak mau ini kita take for granted. Karena artinya dalam hal yang kecil-kecil seperti itu, Tuhan pelihara kita. So that means anak kita ini akan bisa memberikan persembahan sulungnya karena ada hal yang pertama yang Tuhan mulai di dalam kehidupannya. So isn't that amazing ya? Jadi ada hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kemudian yang ayat ke-10 berkata begini, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. So we surrender to God, kita berserah kepada Tuhan bagaimana Dia akan memberikan rewardnya bagi kita, bagaimana Dia akan memelihara keluarga kita, saudara. But our part, bagian kita adalah menghormati Tuhan. Bagian kita adalah melakukan apa yang firman-Nya katakan. So saudara, QRIS Code akan tertera di layar Anda pada saat ini, juga nomor account bank. Dan mari dengan hati yang bersyukur, kita bersama-sama serempak memuliakan Tuhan dengan persembahan kita, dengan harta yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kelola selama ini. Nah, sambil Anda mempersiapkan persembahan Anda, kita akan berdoa bersama-sama sekaligus mengakhiri ibadah online kita pada hari ini dengan menyambut doa berkat. So, let's get ready. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami semua keluarga besar Gereja Generasi Apostolik dan seluruh kawan-kawan kami online hari ini datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan, membawa persembahan syukur kami. Beberapa di antara kami juga mungkin membawa persembahan perpuluhan atau persembahan buah sulung mereka karena ada hal pertama yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan bukakan bagi mereka. Tuhan, hati kami meluap dengan thanksgiving. Terima kasih dengan cara-cara yang luar biasa, yang unik dan istimewa yang Tuhan telah gunakan selama ini untuk memelihara kami, menyediakan bagi kami dan keluarga kami. Tuhan, terimalah ucapan syukur ini.
We thank you so much bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ada Bapa di surga yang is so mindful, yang begitu peduli dan memelihara, menyediakan segala kebutuhan kami. Tuhan, terimalah ucapan syukur ini. Bagimu segala puji, kehormatan, dan kemuliaan. Hari ini juga kami ucap syukur karena kami bisa berkumpul secara online, menyambut firman Tuhan, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. We don't take this for granted. Kesempatan seperti ini hanya bisa dimungkinkan karena kasih karunia-Mu. So terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk setiap peluang bisa memberitakan dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara, kita telah selesai dengan ibadah online kita. Saya tetap mengingatkan kepada Anda untuk tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Mari kita patuhi bersama sehingga saudara, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi bisa terlindungi dari penyebaran COVID. Dan saudara, kita percaya Tuhan menjaga dan melindungi keluarga kita. Sampai ketemu di minggu depan. God bless you.